Kalau saya bilang saya menghasilkan sekitar 50 juta rupiah per bulan tanpa punya tim besar, tanpa kerja 12 jam sehari, dan tanpa jadi seorang programmer AI, mungkin banyak yang bakal mikir saya lagi jual mimpi. Pasti juga banyak di antara kalian yang nggak bakal percaya, skeptis. Dan kalian bakal sama seperti yang lain, komen kalau saya tidak punya tampang bergaji 50 juta per bulan. Tapi tidak apa-apa, itu bukan masalah saya, itu masalah kalian yang tidak mau percaya. Kalian hanya perlu melakukan apa yang saya katakan untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah kenyataan hari ini. Karena yang bikin penghasilan saya naik bukan karena AI menghasilkan uang buat saya, bukan. Yang bikin penghasilan saya naik adalah karena AI bikin saya bekerja seperti 5 orang sekaligus. Dan itu mengubah semuanya. Beberapa tahun yang lalu saya juga punya pemahaman yang sama seperti kebanyakan orang sekarang. Ketika dengar kata AI, yang ada di kepala saya adalah mesin canggih yang bisa menghasilkan uang secara otomatis. Saya kira kalau saya mau kaya dari AI, berarti harus bikin startup AI, jualan tools AI, atau jadi ahli teknologi yang ngerti coding rumit. Tapi semakin saya mendalami dunia bisnis digital, saya sadar satu hal yang sangat penting. Orang-orang yang benar-benar menghasilkan cuan, yang menghasilkan banyak uang dari AI, bukan selalu mereka yang membangun AI. Justru banyak dari mereka yang hanya menggunakan AI sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan yang sudah menghasilkan uang sejak lama. Nah, di video ini saya mau cerita secara jujur bagaimana saya bisa membangun penghasilan sekitar 50 juta rupiah per bulan dengan bantuan AI. Perhatikan baik-baik, saya bilang bantuan AI, bukan dari AI. Karena AI bukan sumber uangnya. Sumber uangnya tetap bisnis yang dijalankan oleh manusia. AI cuma mesin yang membuat semuanya berjalan jauh lebih cepat. Kalau ada satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak orang saat ini, itu adalah terlalu fokus mencari cara menghasilkan uang dari AI. Tapi tidak pernah membangun aset digital yang menghasilkan uang. Mereka sibuk untuk mencoba setiap tools baru yang muncul setiap minggu. Belajar prompt engineering berjam-jam, menonton video tutorial tentang agen AI yang katanya bisa kerja secara otomatis. Tetapi mereka tidak punya produk, tidak punya audiens, tidak punya konten, dan juga tidak punya sistem penjualan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sangat sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, pendekatan yang saya pakai jauh lebih sederhana. Saya memilih membangun 3 mesin uang digital yang sudah terbukti sejak lama. Pertama adalah content creation. Kedua, digital product, dan yang ketiga adalah affiliate marketing. Nah, AI masuk ke dalam 3 area ini bukan sebagai bisnis utama, melainkan sebagai asisten super cepat yang membuat semuanya menjadi lebih efisien. Kita mulai saja dari content creation. Dulu saya membuat satu video bisa menghabiskan waktu seharian penuh. Mulai dari mencari ide, kemudian melakukan riset, membuat outline, menulis skrip, revisi skrip, membuat thumbnail, sampai mempersiapkan distribusi kontennya. Satu video kadang saya menghabiskan waktu 4-6 jam kerja. Bayangkan kalau target saya membuat satu video setiap hari, itu berarti hampir seluruh waktu saya habiskan untuk memproduksi konten. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Ketika menemukan sebuah ide, saya langsung menggunakan AI, menggunakan bantuan AI untuk membantu melakukan riset awal. Dalam hitungan menit, saya bisa mendapatkan gambaran besar mengenai topik yang akan saya bahas. Nah, setelah itu AI membantu saya membuat struktur konten. Bukan berarti saya tinggal copy paste hasil AI. Justru bagian terpenting tetap ada di kepala saya. AI hanya membantu menyusun kerangka awal sehingga saya tidak perlu memulai dari halaman kosong alias dari nol. Kalau dulu saya menulis sebuah skrip video sepanjang ribuan kata membutuhkan waktu berjam-jam karena harus mikir begitu. Nah, sekarang draft pertama itu udah bisa selesai dalam waktu yang jauh lebih singkat. Setelah itu tugas saya adalah mengedit, memperbaiki sudut pandang, kemudian memasukkan pengalaman pribadi dan memastikan
bahwa hasil akhirnya tetap terasa manusiawi. Jadi AI tidak menggantikan kreativitas saya. AI hanya menghilangkan pekerjaan teknis yang memakan waktu. Dari sini saja produktivitas saya menjadi naik drastis. Kalau dulu satu hari hanya cukup membuat satu konten, sekarang saya bisa membuat beberapa konten sekaligus. Itu sudah dari produksinya hingga ngedit. Nah, ketika jumlah konten meningkat, jumlah audiens ikut meningkat. Ketika audiens meningkat, teman-teman, peluang monetisasi ikut meningkat juga. Jadi, uangnya bukan datang dari AI itu sendiri. Uangnya datang dari konten yang lebih banyak dan lebih konsisten. Lalu masuk ke mesin yang kedua, yaitu digital product. Ini salah satu sumber penghasilan yang paling menarik karena sekali dibuat produk bisa dijual berkali-kali. Masalahnya banyak orang menganggap bahwa produk digital itu sulit, rumit. Mereka membayangkan harus menulis e-book ratusan halaman, membuat kursus online berbulan-bulan, atau menyusun materi yang sangat rumit. Padahal yang sering menghasilkan itu justru produk sederhana yang menyelesaikan masalah spesifik. Misalnya template, panduan, atau toklik tertentu. Disinilah kemudian AI sangat membantu. Ketika saya ingin membuat sebuah produk digital, AI membantu mengorganisasi informasi yang sudah saya miliki. AI membantu untuk membuat draft awal misalnya, kemudian merapikan struktur materi, bahkan membantu menemukan bagian yang mungkin terlewat. Hasilnya proses yang dulu membutuhkan beberapa minggu bisa selesai dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam. Lagi-lagi AI tidak menciptakan nilai bisnisnya. Nilai bisnisnya itu tetap berasal dari pengalaman, pengetahuan, dan solusi yang saya miliki. AI hanya mempercepat proses pengemasannya. Nah, karena proses produksi sudah menjadi jauh lebih cepat, saya bisa meluncurkan lebih banyak produk dibandingkan sebelumnya. Dan semakin banyak produk yang ada di pasar, maka semakin besar pula peluang saya untuk menghasilkan penjualan setiap bulan. Banyak orang fokus untuk mencari satu produk sempurna. Saya justru fokus untuk membangun banyak aset digital yang terus bekerja untuk saya. AI membantu mempercepat proses tersebut, teman-teman. Mesin uang ketiga adalah affiliate marketing. Ini area yang menurut saya sangat diremehkan oleh banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa affiliate marketing hanya soal membagikan link dan berharap ada yang membeli. Padahal affiliate marketing yang dapat menghasilkan puluhan juta per bulan biasanya dibangun di atas sebuah sistem konten yang kuat. Disinilah AI kembali bekerja atau berperan. AI membantu saya untuk menganalisis kebutuhan audiens, menemukan ide konten yang relevan, menyusun berbagai variasi judul, konsep video, hingga membantu merancang email marketing. Akibatnya, proses pemasaran menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bayangkan kalau setiap hari saya harus memikirkan ide dari nol misalnya. Energi mental itu akan habis sebelum pekerjaan benar-benar dimulai. Tetapi dengan bantuan AI, banyak pekerjaan awal yang bisa selesai lebih cepat. Jadi saya tinggal fokus pada keputusan yang benar-benar penting, yang benar-benar signifikan. Ada satu konsep yang menurut saya sangat penting untuk dipahami. Orang yang menghasilkan 5 juta per bulan dan orang yang menghasilkan 50 juta per bulan seringkali tidak berbeda dari sisi kemampuan. Yang berbeda adalah kapasitas produksinya. Orang pertama yang menghasilkan 5 juta per bulan mungkin mampu menghasilkan 1 unit output per hari. Orang kedua yang menghasilkan 50 juta per bulan mampu menghasilkan 10 unit output per hari. Nah, AI adalah alat yang memperbesar kapasitas produksi tersebut. Ketika orang lain membuat satu konten, saya bisa membuat 5 konten. Ketika orang lain meluncurkan satu produk dalam 3 bulan, saya bisa meluncurkan beberapa produk dalam periode yang sama. Ketika orang lain masih melakukan riset manual, saya sudah masuk ke tahap eksekusi. Inilah yang banyak orang salah pahami. Mereka mencari uang dari AI, padahal yang seharusnya dicari adalah leverage. Dalam dunia bisnis, leverage adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang sama. AI adalah salah satu bentuk leverage terbesar yang pernah saya lihat. Saya ingin jujur mengenai sesuatu. AI tidak otomatis membuat semua orang sukses atau semua orang kaya.
Saya sudah melihat banyak orang menggunakan AI setiap hari, tetapi tetap tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan AI untuk konsumsi, bukan untuk produksi. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencoba tools baru, membuat gambar lucu, atau bereksperimen dengan berbagai fitur yang sebenarnya tidak berhubungan dengan bisnis mereka, tidak berhubungan dengan pendapatan finansial. Sebaliknya, saya selalu bertanya satu hal sebelum menggunakan AI. Apakah ini bakal membantu saya menghasilkan lebih banyak output, lebih banyak uang? Kalau jawabannya tidak, saya tidak terlalu peduli. Karena tujuan utama saya itu bukan menjadi ahli AI, tujuan utama saya adalah membangun bisnis yang menghasilkan uang. Salah satu perubahan terbesar yang saya rasakan setelah menggunakan AI adalah kemampuan untuk kemudian fokus pada pekerjaan yang bernilai tinggi. Dulu, sebagian besar waktu saya habis untuk pekerjaan teknis dan administratif. Sekarang pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dipercepat sehingga saya punya lebih banyak waktu untuk berpikir tentang strategi, pemasaran, positioning, dan pengembangan bisnis. Dan percayalah, uang besar biasanya tidak datang dari pekerjaan-pekerjaan teknis. Uang besar datang dari keputusan-keputusan strategis. AI membantu mengurangi beban pekerjaan teknis sehingga energi saya bisa dialihkan ke area-area yang benar-benar menghasilkan pertumbuhan atau perkembangan. Kalau ditanya berapa jam saya bekerja sekarang, jawabannya tidak selalu lebih sedikit dibandingkan dulu. Tetapi kualitas jam kerjanya jauh lebih tinggi. Dulu banyak waktu terbuang untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak menghasilkan dampak yang besar. Nah, sekarang sebagian besar waktu digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan bisnis. Yang menarik, efek AI ini bersifat kumulatif. Artinya apa? Artinya begini, hari ini mungkin hanya menghemat 1 jam, besok menghemat 2 jam, minggu depan menghemat 5 jam. Dalam 1 bulan, penghematan waktu tersebut itu berubah atau terakumulasi menjadi puluhan jam ekstra yang bisa digunakan untuk menciptakan konten baru, misalnya membangun produk-produk baru atau mengembangkan saluran pemasaran baru. Dan ketika hal seperti itu dilakukan secara konsisten selama berbulan-bulan, hasilnya mulai terlihat. Audiens bertambah, produk bertambah, penjualan bertambah, penghasilan juga bertambah. Orang luar melihat hasil akhirnya dan mengira AI menghasilkan uang secara otomatis. AI membuat orang kaya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah AI membuat saya mampu mengeksekusi lebih banyak ide dibandingkan sebelumnya. Kalau hari ini target kalian mencapai penghasilan 50 juta per bulan, saran saya jangan terjebak pada pertanyaan AI apa yang bisa menghasilkan uang. Ganti pertanyaannya menjadi bagaimana AI bisa membuat saya menghasilkan output 5 kali lebih banyak. Jadi arahnya pada produktivitas. Karena berdasarkan pengalaman saya, pertanyaan kedua jauh lebih bernilai. Mulailah dengan membangun aset digital. Bangun audiens, bangun konten, bangun produk, bangun sistem pemasaran. Setelah itu, gunakan AI untuk mempercepat setiap bagian dari proses tersebut. Gunakan AI untuk riset, gunakan AI untuk brainstorming, gunakan AI untuk drafting, gunakan AI untuk analisis misalnya. Kalian juga bisa menggunakan AI untuk menghemat waktu. Karena apa? Karena pada akhirnya begini, AI bukan mesin uang. AI adalah menggandakan produktivitas. Dan orang yang paling diuntungkan dari revolusi AI bukanlah mereka yang paling sering membicarakan AI, melainkan mereka yang menggunakan AI untuk mempercepat bisnis yang sudah memiliki fondasi yang kuat. Ketika banyak orang bertanya bagaimana saya menghasilkan sekitar 50 juta rupiah per bulan dengan AI, jawaban saya amatlah sederhana. Saya tidak dibayar oleh AI, saya dibayar oleh audiens yang mengkonsumsi konten saya, oleh pelanggan yang membeli produk digital saya, dan oleh komisi affiliate yang datang dari rekomendasi produk yang saya share ke mereka di konten-konten saya. AI hanya membantu saya melakukan semuanya lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih efisien. Dan menurut saya itulah cara paling realistis untuk menghasilkan uang di era AI seperti sekarang.
bukan menjadikan AI sebagai bisnis utama, melainkan menjadikan AI sebagai partner kerja yang membuat kapasitas kalian meningkat berkali-kali lipat. Ketika kapasitas meningkat, maka output juga meningkat. Ketika output meningkat, maka peluang juga meningkat. Dan ketika peluang meningkat secara konsisten setiap hari, maka angka 50 juta per bulan bukan lagi sesuatu yang terdengar mustahil. Itu hanya hasil dari produktivitas yang dikalikan oleh teknologi. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa dapat inspirasi. Silahkan subscribe channel saya Latifianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya. Dan silahkan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin hari ini lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak udah subscribe dan silahkan kalian tinggalkan gagasan, pendapat, pertanyaan di kolom komentar di bawah karena saya bakal senang membaca komentar kalian satu persatu. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.